Untuk bisa menginap di Wairebo, kita tidak boleh sembarangan. Harus mengikuti upacara penyambutan terlebih dahulu. Mengapa kita buat ritualnya di sini? Karena ini rumah induk atau rumah utamanya kami orang Wairebo. Ya, kalau dalam bahasa lokal yang baru tembong. Baru tombong. Yang berarti rumah, tembong yang berarti gendang sama gong, ini alat musik. Oh iya. Ya. Dan di rumah ini pusat segala acara yang besar dilakukan di sini ya. Oh kalau ada acara berarti di sini biasanya. Acara yang besar-besaran itu dilakukannya di sini. Siap. Ya. Oke, kami permisi keluar berarti. Iya ya, untuk larangan-larangannya. Ya, oh iya boleh. Di depan itu ada tumpukan batu yang berbentuk lingkaran. Ya. Lingkaran yang tidak boleh naik di atas. Siap. Karena itu altar budaya. Ya. Kalau sandar sih nggak apa-apa. Asal jangan dinaiki ya. Ya. Juga kalau misalnya ada snack yang mau dikasihkan ke anak-anak, tolong jangan kasih langsung ke mereka. Bagusnya titip ke bapak atau sama saya aja. Oh iya. Biar kita, soalnya karena sering dikasih jajan sama tamu gak, semakin sering juga anak-anak minta gitu. Oh iya, ngerti. Budaya itu. Iya. Ya, kita. Dan juga di depan itu banyak sekali anjing. Tolong jangan dibentak, disentuh. Takutnya digigit Kak. Ya, itu saja sih larangannya. Untuk selanjutnya, yuk kita lanjut di penginapan. Siap. Setelahnya berkumpul di sebuah rumah besar. Di rumah inilah semua tamu akan menginap. Selain kami berempat, tampak beberapa traveler lainnya. Kak, kenapa namanya Wairebo, Kak? Ya. Buat taruh ini Bang, sebentar. Jadi sebenarnya tempat ini tidak ada arti namanya. Wairebo itu memang nama tempat. Dan juga banyak yang media yang tulisannya salah. Sebenarnya hanya satu suku kata Wairebo, tidak ada spasinya. Ya, kalau diterjemahkan dalam bahasa Manggarai dan juga katanya pisah, berarti Wai itu air dalam bahasa Manggarai. Kalau Rebo itu nggak tahu juga saya, meskipun saya orang Wairebo asli. Tapi kalau asli arti Wairebo yang digabung itu memang tidak ada artinya. Tidak ada artinya nama tempat. Tapi harusnya ditulisnya gabung. Gabung. Ya, sebenarnya Wairebo, seperti tidak itu. Wai spasi Rebo. Ya, Dulu kampung ini dibuka untuk wisata tahun berapa? tahun 2008. 2008. Baru ya, termasuk baru ya. Ya, baru. Tahun 2008. 2008. Sebelum itu, Kamp biasa. tapi memang dari dulu soliter sendiri. Iya, sendiri. Saya kami berdua ini generasi yang ke-20. Ke-20 dari yang pertama kali Ya. yang membuat kampung ini ya. Kemudian generasi ke-20 itu berapa tahun tuh? 60 tahun, satu generasi itu 60 tahun, kemudian kalikan. dikalikan 20. Itu 1200. Satu abad. 1200. abad sih, 12 dong. 12 abad. 12 abad. Kak, kalau dulu tuh saya suka dikasih yel-yelnya tuh mohe, artinya apa tuh dulu? Hidup. Hidup. Oh, jadi bener ya, mohe Semboyan Wairebo. itu hidup ya. Memang Hidup semboyan dari sini ya? Iya. Total kepala keluarganya itu 148. 100 Pak. Ya, Termasuk yang di bawah itu. termasuk yang bawah dikombok. tadi. Termasuk yang dikombok. Kalau yang di sini saja, Saya juga tidak bisa prediksikan yang berapa di tapi sini. lebih banyak lagi. Karena kan Ya, tukar. karena kadang setiap hari saja ada yang naik Ada yang naik, gitu. turun lagi. Kita punya namanya air keramat. Air keramat. Kalau misalnya mau meminta rezeki di sana ada. Oh, di mana tuh daerahnya? Arahnya ke sana nanti. Minta jodoh bisa juga. Iya. Ada yang nanyain kalau minta jodoh. Bisa. Tapi tergantung kepribadian sih, Kak. Iya betul. Pada akhirnya jodoh itu cocok-cocokan ya. Iya. Jodoh kalau nggak dicari dijebak. Kalau nggak cocok, kembaliin ke toko. Iya. Kata siapa jodoh nggak kemana-mana. Justru kadang kemana-mana dulu baru ke kita. Sedikit berbincang, dapat saya ketahui bahwa beberapa dari mereka ada yang sedang bekerja di NTT dan melipir si jana ke sini. Ada juga yang melarikan diri dari penatnya pekerjaan ibu kota. Ada juga sepasang suami istri yang sudah lama bertamasya pergi dari satu tempat ke tempat lainnya. Sungguh kehidupan yang saya idamkan sedari lama. Ya, mungkin kelak. Dan baru nih. Respect. Kita coba ya. Sekali nyoba drone langsung di sini.
Di luar ketika sedang menikmati sore, datanglah seorang lelaki berperawakan tegap. Jalannya cepat. Dia menghampiri rombongan kami berempat. Awalnya saya belum ngeh dia siapa. Ternyata inilah Aidil, sang anak pedalaman. Luar biasa, dia berhasil menyusul kami hingga ke Wairebo. Katanya dari Labuan Bajo naik sepeda motor, diantar kawannya. Dia kemudian mendaki seorang diri, mengikuti jalur yang memang sudah mudah untuk disusuri. Ini dunia perkontenan kan sudah mulai masuk dunia perkontenan. Ini tadi nyusul berapa jam dari bawah? Dari bawah kayaknya 2 jam. Tapi aku ngedrone lagi sekitar 20 menit. Jadi kan kemarin tuh harusnya bareng nih. Harusnya bareng. Cuma karena ada drama sedikit nih. Ini kayaknya maskapai ini nggak bener nih. Ya pas tanggal 26 tuh kaget kan. Wah, tiba-tiba kok malam langsung nih dapat email, langsung dapat WA langsung dari maskapai kan. Wah, ini harus di refund karena penerbangan tidak ada buat tanggal itu. Nah jadi ya mau nggak mau, kalau mau dilanjutkan, cuma kita harus ke Jakarta dulu, tapi biayanya transit lagi ke Jakarta. Meski sedikit mendung, tapi hati kami jauh dari rasa sendu. Di Wairebo saya seolah mendapatkan ketenangan yang sukar dijelaskan. Berbeda dengan gunung. Gunung memiliki pesonanya tersendiri, namun desa terpencil seperti ini memikat dengan cara yang berbeda. Kita seolah dibuat untuk malas ngapa-ngapain dan diam sejenak menikmati waktu yang tidak bisa kembali. Semacam terlepas dari ingar-bingar dunia yang terlalu sibuk mempermasalahkan ini itu. Di atas terlihat sekali Milky Way. Katanya Milky Way setara dengan segelas susu. Kita Enjoy banget ya. Menurut Mang Batman sendiri gimana desanya nih? Ya, keren banget sih, masih ada yang kayak gini. Masih ada yang kayak gini ya. Dan Masih terjaga gitu ininya. terus di balik bukit juga ya, yang orang sulit untuk kemari. Mungkin karena itu sih masih terjaga, jadi nggak sembarang orang bisa naik. Masuk. Butuh effort. Butuh effort. Lo tahu effort? Ada EA4. It's in the game. e-sport. Seberes bersih-bersih, saya memutuskan untuk memotret langit. Kebetulan malam ini sedang cerah. Dan benar saja, gemintang dapat ditangkap dengan manis oleh kamera yang sedari 2 jam lalu merekam time-lapse. Pagi datang, tidak ada mentari yang mengintip dari balik pegunungan. Tapi tidak apa, Wairebo lebih dari sekadar pemandangan. Dia juga memberikan ketenangan. Itu kan yang sebenarnya dicari, ketenangan. Selepas beres-beres, kami melanjutkan perjalanan. Mau lagi lain waktu. Iya. Mohe Wairebo. Pak pamit Pak. Terima kasih ya. Hati-hati Kak ya. Semoga bisa kesini lagi. Saya dan tim harus melangkah sedikit mengebut karena takut tiba-tiba Jawa terlalu malam. Untungnya Furki sudah lebih bugar dibanding kemarin. Perjalanan turun memakan waktu yang relatif lebih cepat. Kembali memakai ojek, rombongan diantar hingga ke tempat mobil Rian terparkir manis. Kali ini harus sedikit berdesakan dalam mobil, musabab penumpang bertambah 1. Mobil kembali menggerus jalanan. Aspal mulus seringkali berganti menjadi bebatuan. Masih sama seperti kemarin, masih mengocok perut. Dalam perjalanan juga kami diberi bonus oleh Rian ke sebuah destinasi yang tidak kami rencanakan sebelumnya, yaitu Spiderweb Rice Fields. Kita akan melihat kecantikan yang banyak di Google. Gak nyangka lewat kayak bonus. Ya, kami sedikit berjalan menyusuri tangga hingga tiba di bukit dengan pemandangan sawah yang berbentuk seperti jaring laba-laba.
Unik sekali. Saya sendiri baru pertama kalinya melihat hamparan sawah seperti ini. Selepas menikmati pemandangan, perjalanan pun berlanjut. Kebanyakan membosankan, karena kami hanya duduk di mobil melihat pemukiman yang berganti cepat. Langit sesekali mendung, sesekali hujan. Cuaca memang tidak menentu. Di musim seperti ini, saya jadi meragukan rencana kami. Tadi ternyata mendadak hujan ya. Padahal hari cerah. Awalnya diingatkan oleh gadget kita bahwa akan ada thunderstorm. Gadget bung. Gadget gua. Akan ada thunderstorm, canggih banget jamnya ya. Kirain bercanda, ternyata benar. Dan ini jadi pemikiran juga nanti gimana nih gunungnya kalau dalam hujan begini, Furki-Surki. Semoga sih kalau setiap pagi cerah. Karena ini kayaknya tiap sore aja deh. Tapi apakah lahannya akan menjadi basah juga untuk kita injak-injak? Nah itu yang akan jadi berat. Tapi lebih baik menginjak lahan basah Daripada menginjak-injak rakyat miskin. Pasalnya bentuk Ineria yang seperti piramida dengan variasi jalur yang curam dan tidak memiliki lahan landai kecuali puncaknya tidak cocok dipakai berkemah. Biasanya pendaki akan tektok, bukan TikTok ya, tektok, alias naik turun di hari yang sama. Itu kalau cerah, kalau hujan tentu akan merepotkan. Semoga saja tidak. Kami tiba juga di Bajawa, langsung booking hotel meski dapat yang ala kadarnya. Yang penting bisa merebahkan tubuh sebelum pendakian yang rencananya akan kami lakukan esok dini hari. Oke, jadi kita sekarang udah dapat kamarnya, sekarang tinggal apa namanya? Belum, masih harus briefing lagi. Malam ini seorang pemuda bernama Rian Soirajo atau biasa dipanggil Rian, yang tentu saja berbeda dengan Rian Driver, menghampiri kami ke hotel. Rian inilah yang rencananya akan menjadi guide ke Gunung Inerie. Perkiraan pendakian akan sangat panas, jadi meskipun tidak menginap, Inerie ini nggak boleh diremehin banget. Saya yang tadinya kepikiran Inerie bakal jadi pendakian ceria, ternyata malah menjadi cerita. Katanya karena ini akan menjadi pendakian naik turun, kami harus sudah siap sedari jam 3 pagi. Kalau mau dapat sunrise di puncak, berarti harus siap lebih awal lagi, yaitu sedari jam 12 malam. Rasanya sunrise bukan sebuah kewajiban. Jam 3 pagi juga oke. Makan mie ayam jauh-jauh ke Flores, Bajawa kita makan mie ayam saja. Karena di sini banyak sebenarnya kayak alun-alun kota tuh sebanyak jajanan. Nah, makanannya tuh kayak snack-snack lucu. Yang makanan beratnya itu tadi hanya ada nasi goreng, sate, sama mie ayam. Jadi kita pilih mie ayam. Setelah sejenak menikmati suasana malam di Bajawa, kami pun melepas lelah. Meski terbilang singkat, tapi lumayan juga recharge energi. Berdoa takkan pernah selesai. Lagi. Atap negeri NTT. Pada jam 3 pagi, kami bergegas berangkat menuju kaki Gunung Inerie. Rian mengajak seorang kawan yang katanya bertugas sebagai porter, namanya Onon Dopo. Saya sih tidak ada masalah, selama dia bisa diandalkan. Berarti total anggota tim kali ini adalah 7 orang. Hawa dingin menemani kantuk yang masih melekat. Kami memulai pendakian dengan doa semoga saja tidak terjebak hujan badai. Sayangnya, doa kami belum didengar.